Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Setelah hantu sihir meledak, awan kabut ungu dan hitam terbentuk. Dan di dalam kabut, ada beberapa puing-puing yang tersebar berserakan. Ketika Zei melihat ini, dia segera melihat ke atas dan tertawa. Aku berkata, Samsung Fighting Fairy bagaimanapun. Ini adalah Samsung Douban. Ledakan ini telah hancur dalam tubuh yang kuat. Itu benar-benar layak untuk itu. Petik 2. Xiao Shao. Pertempuran sengit seperti itu juga telah menarik perhatian tim yang tak kenal takut dan yang lainnya. Melihat ke atas, tidak ada sosok dalam kabut ungu dan hitam. Membuat semua orang gugup. Gangguan kerumunan menyebabkan tim Gulan menemukan kekurangan. Dan semua orang terluka lagi dan lagi. Suara Xia Zhenghui segera berteriak. Jaga dirimu. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu semua diasuransikan. Mengalihkan orang yang tidak perlu khawatir. Petik 2. Begitu kata-kata Xia Zhenghui keluar, semua orang segera kembali kepada Tuhan mendengarkan nada Xia Zhenghui. Pasti Xiao Yan tidak ada yang salah. Hah, ada suara angin yang berhembus. Dan kabut ungu dan hitam itu tertiup angin. Tetapi tidak ada satupun. Zei berpikir bahwa Xiao Yan telah hancur berkeping-keping olehnya. Wen Qi, cepat selesaikan mereka. Seringai Zei muncul di wajahnya. Dan pada saat ini, dia merasakan angin dingin di belakang telinganya. Tubuh Zei menggigil. Dia menemukan bahwa ada benda berwarna merah darah muncul di perutnya. Zei melihat ke bawah. Benda merah darah itu bukanlah benda. Itu adalah kepalan tangan. Darahnya terbakar. Sebuah kata samar terdengar di telinganya. Seolah-olah kematian telah mengucapkan kalimat di telinganya. 4 bintang, apakah hanya itu? Zei membuka mulutnya. Wajahnya penuh kengerian dan kematian. Boom! Dengan suara keras, tubuh Zei tiba-tiba terbakar ketika tinju Xiao Yan terkepal. Dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan tubuhnya menjadi buih. Dan Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Dan ada kilatan cahaya antara daging dan darah. Xiao Yan mengulurkan tangan dan meraihnya. Ini tentu saja pengakuan Zei. Setelah melewati lelang Hongmeng, Xiao Yan tahu pentingnya Xianyuan Qidan. Dan itu benar-benar tidak nyaman karena tidak memiliki sumber daya dan tidak ada uang di tangannya. Perampokan seperti ini harus dirampok. Setelah tubuh Zei hancur, mata Xiao Yan tidak meninggalkan nafsu makan di tangannya. Tetapi tangan lain meraihnya dari udara tipis. Dan bahkan ketika suara jeritan berdering, genggaman Xiao Yan secara alami adalah jiwa Zei. Xiao Yan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tetapi alih-alih langsung membakar jiwa Zei menjadi abu. Ia mengeluarkan botol batu giok, memberkatinya dengan kekuatan jiwa, dan menyegel jiwa Zei di dalamnya. Hei, mungkin masih ada kesempatan untuk membuat lubang lebih sedikit. Xiao Yan tersenyum sedih. Benar saja. Ketika orang kekurangan uang, mereka dapat melakukan segalanya. Ding Yue di lingkaran ruang angkasa melihat adegan ini. Memutar 100 mata. Dan membenci Xiao Yan. Pada pandangan pertama, Xiao Yan bersiap untuk mengambil jiwa Zei untuk mengancam orang-orang mereka untuk menukar hadiah lebih banyak. Meskipun ini berbahaya, Xiao Yan takut akan bahaya. Dia adalah seorang pria yang tidak takut akan surga. Kekalahan Zei hampir membuat pertempuran di kedua belah pihak tiba-tiba mandek. Situasi ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan tim Gulan. Zei mati terlalu cepat. Dan bahkan mati dalam diam. Tetapi melihat daging cincang di samping Xiao Yan, mereka tahu bahwa Zei benar-benar mati. Wajah Wen Qi berubah drastis. Dan wajahnya sangat jelek. Dia tahu bahwa dengan kematian Zei, mereka telah kehilangan. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan saling memandang. Tampaknya tidak menyangka bahwa Zei akan berada di jalan ini. Hampir seperti Jiang Ya, tubuh dihancurkan di tangan Xiao Yan. Tim yang tak kenal takut. Aku tidak berbagi dunia denganmu. Wen Qi terlihat seperti binatang buas. Tetapi pada saat ini ia telah mundur. Dan kekuatan pejuang bintang 4 telah melonjak. Dan kemudian kekuatan yang kuat akan mengeraskan semua orang di tim Jiuli dan tim yang tak kenal takut. Penolakan itu menendang ke belakang. Pergi. Ketika Wen Qi melambaikan jubah lengan bajunya dan bernyanyi dengan keras, puluhan orang menghilang ke dalam hutan dengan kecepatan tercepat.
Dan Ling Chen dan Ling Fei secara alami enggan untuk membiarkan mereka pergi. Dan perilaku mereka adalah untuk mengejar ketinggalan. Dan hal yang sama berlaku untuk klan Longyan dan Long Xitian yang tak kenal takut. Tetapi Xiao Yan berhenti. Tidak perlu mengejar mereka. Mereka sudah tanpa kepala. Jadi tidak ada rasa takut. Jika kamu mengejar mereka lagi, mata air kuno 5 warna ini akan lebih murah. Mata Xiao Yan jatuh pada mata air kuno 5 warna karena Xiao Yan sudah saya merasa bahwa di antara jajaran tim saya, Jiuxing Doujin Peak sudah beberapa. Dan saya memiliki harapan untuk berdampak pada Dosian. Dan jika 5 warna kuno Lingkuan dapat menyerapnya, ini adalah kesempatan untuk membiarkan timnya sendiri memiliki beberapa sen bertarung lagi. Ketika Ling Chen dan Ling Fei mendengar Xiao Yan minum, mereka juga berhenti. Tidak bijaksana untuk mengejar ketinggalan saat ini. Kematian Zehi dan tim Gulan hampir sama mematikannya dengan pukulan berat. Namun, Wen Qi ini juga peri pertempuran bintang 4, dan masih memiliki kekuatan untuk bersaing untuk Dongfu. Tapi ini tidak penting. Lagi pula, tujuan datang ke sini adalah untuk Lingkuan 5 warna kuno. Xiao Yan berharap tim dapat ditingkatkan. Yah, semua orang harus bergegas dan menyerap kultivasi. Xiao Yan tidak ragu. Tim Jiuli sedikit terpana. Ling Chen dan Ling Fei tersenyum pahit di wajah mereka. Meskipun mereka memainkan peran mereka dalam pertempuran ini, alasan sebenarnya untuk kemenangan adalah karena Xiao Yan membunuh itu. Zei. Jadi jika Xiao Yan Lingkuan kuno ingin dimonopoli oleh Xiao Yan, Ling Chen dan Ling Fei sama sekali tidak keberatan dan dapat membalas dendam. Keduanya sudah puas. Adapun Lingkuan kuno ini, cari lagi. Lingkuan kuno 5 warna ini semuanya adalah penghargaan Xiong Tai. Aku tidak akan berbagi pekerjaanku dengan wajah yang tebal. Aku ingin berterima kasih kepada Xiu Tai dan Taiwan atas bantuan mereka. Tim Jiuli pergi, berkata. Xiao Yan sedikit terkejut. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ling Chen akan menjadi orang yang benar. Xiao Tai tetap di belakang. Kemenangan ini juga kredit kita bersama. Meskipun efek banyak orang akan lebih buruk. Tetapi karena itu semua diperoleh dengan bertarung bersama. Mari kita nikmati 5 warna kuno Lingkuan bersama. Xiao Yan memandang Ling Chen dan Ling Fei, yang akan pergi, menangis. Ling Chen dan Ling Fei sama-sama sedikit stagnan di tubuh mereka. Keindahan Ling Fei terlihat pada Xiao Yan. Sepertinya sedikit terkejut. Xiao Yan akan sangat murah hati. Setelah semua, tempat ini adalah medan perang Sura. Bukan kamu kematian adalah kematianku. Semua orang ingin melahap sumber daya sendirian. Hanya dengan menjadi kuat aku bisa hidup. Awalnya, Ling Chen dan Ling Fei telah meninggalkan Lingkuan 5 warna kuno. Jika Xiao Yan tidak datang, mereka akan dihina oleh Na Zei Wenqi dan bisa membunuh Zei. Ling Chen dan Ling Fei sudah terima kasih banyak. Ini, bukan. Ling Chen tersenyum malu. Xiao Yan tersenyum sedikit. Melambaikan tangannya. Dan melemparkan cincin ke Ling Chen. Ini ditemukan dari cincin Zeina. Ya Ling Chen terpaksa memberi Zei Xianyuan Qidan. Bawalah barang-barangmu. Jangan biarkan ibu mertuamu. Cepat serap. Tidak aman di sini. Setelah Xiao Yan berkata, dia juga melangkah ke dalam 5 warna kuno Lingkuan. Dengan masuknya Xiao Yan, tim yang tak kenal takut semuanya buru-buru. Kedua tim Jiuli yang dipimpin oleh Ling Chen dan Ling Fei, dan tim yang tak kenal takut yang dipimpin oleh Xiao Yan, sekarang memiliki lebih dari 30 orang di Lingkuan kuno 5 warna. Mata. Tetapi setelah melihat Xiao Yan membunuh Zei, dia takut menembak. Hutan gelap sangat besar. Sudah memasuki puluhan ribu tim. Benar-benar keberuntungan untuk bertemu Zei. Tentu saja. Bagi Zei, mereka telah kehilangan 8 cetakan darah. Sekarang Zei mati. Tim Gulan terluka parah. Dan tim pertempuran yang dipimpin oleh Ye Jiang dan Liang Feng memimpin sampai ke Tongtianzu yang paling sentral. Tempat yang dipimpin oleh Ye Jiang hampir berantakan. Dan bau berdarah itu bahkan lebih menjijikkan. Lingkuan kuno yang bisa dia temukan diserap olehnya. Di atas puncak pohon, Ye Jiang perlahan mengangkat kepalanya. Ada beberapa noda darah di wajahnya. Dan dinginnya hutan terungkap di matanya. Dia menatap Tongtianzu langsung ke langit dan menjilat bibirnya. Tim tak takut. Itu tim yang sangat beruntung. Tetapi belum pernah bertemu saat ini.
Suara dingin Ye Jiang bergumam. Memikirkan wajah Xiao Yan. Menggigit giginya. Dan membiarkannya di lantai lelang kehilangan wajahnya. Ye Jiang segera menggelitik mulutnya. Dan senyum aneh muncul di wajahnya. Tapi, membiarkanmu hidup sedikit lebih lama bukanlah masalah. Jika kamu menemukan lingkuan kuno, aku bisa menerobos ke tahap akhir dari Five Star Fighting Immortal. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menguasai langit, aku dapat membunuh mereka hidup-hidup. Ye Jiang berkata. Wajahnya mulai ragu-ragu. Begitu kata-kata itu jatuh, saya tidak bisa menahan untuk tidak melirik Jiang Ya, yang terlihat tidak mencolok. Tentu saja, Guling Kuan tidak memiliki andil Jiang Ya dalam hal ini. Ia hanya mengikuti tim secara diam-diam. Dia tidak membenci Ye Jiang, karena dia tahu bahwa semuanya sekarang adalah berkat Xiao Yan. Semua kebencian ini, semua ketidakadilan, Jiang Ya diperhitungkan di kepala Xiao Yan. Dan Xiao Yan terbunuh sekarang adalah satu-satunya tujuannya. Dan segala hal lain yang dapat dia pedulikan. Pemborosan adalah pemborosan. Aku akan menemukan semua rasa malu dari Dewa Aliansi. Sedangkan untukmu, selama kamu tidak menyeret kaki belakang tim, menurut pendapatku, membantumu untuk membentuk kembali tubuhmu hanyalah pemborosan sumber daya. Ye Jiang menatap Jiang Ya. Dia selalu merasa bahwa Jiang Ya adalah aib dari aliansi Dewa Perang. Dan di sepanjang jalan, dia membawa banyak wajah ke Jiang Ya. Semakin tenang Jiang Ya, semakin marah Ye Jiang. Setelah beberapa komentar, Jiang Ya masih tetap diam. Ye Jiang melemparkan lengan bajunya dan bersenandung. Terlihat lebih dan lebih marah. Ayo pergi. Jalannya masih jauh. Dan saya benar-benar berharap untuk bertemu dengan tim yang tak kenal takut. Saya merasa sedikit bersemangat. Petik 2. Wajah Ye Jiang menunjukkan haus darah. Setelah berbicara, tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap. Terbenam di hutan yang gelap. Dan terus bergerak maju. Hutan gelap dibagi menjadi pinggiran. Pinggiran dalam. Inti. Dan posisi Xiao Yan telah mencapai pinggiran dalam. Tetapi masih tidak jauh dari inti Tiantianzu. Saat lingkaran menyusut, ia bertemu dengan tim lain. Semakin besar probabilitasnya, tim yang dapat memasuki posisi ini semuanya kuat dan sulit untuk mendorong duri. Tentu saja, kecuali jika Anda harus melakukannya. Anda biasanya tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak dalam pertempuran yang tidak berguna. Hanya untuk maju. Untuk mendapatkan intinya. Sebuah gua di Tongtianzu. Sebagian besar eselon pertama telah memasuki pinggiran dalam dan luar. Eselon kedua dan ketiga masih berkembang dengan gila. Dan suara pertempuran tidak ada habisnya. Ada mayat di sekitar. Seperti neraka Shuro. Pada saat ini, dalam kegelapan, ada sosok yang agak mungil. Menyenandungkan lagu kecil. Dan bergerak maju dengan santai. Yah, baunya sangat manis. Hanya sedikit loli. Masih sendiri. Dalam kegelapan, beberapa mata tersembunyi tampaknya mengikuti sosok yang tampaknya rapuh ini. Hah, tiba-tiba angin bertiup kencang. Sosok mungil itu berhenti sejenak. Dan di depannya, wajah menakutkan penuh bekas luka muncul tiba-tiba. Sungguh manis. Gadis kecil, jika kamu berjalan sendirian di malam hari, apakah kamu tidak takut bertemu hantu? Suara kasar itu, dengan mata berapi-api, memancarkan nafas mesum. Sosok mungil mendengar kata-kata itu, sedikit ragu-ragu, mencubit dagu yang cantik, dan ragu-ragu, berkata, hantu. Apa yang kamu takutkan? Aku punya banyak teman hantu. Mereka semua baik dan tidak mengerikan. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, wajah mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Dan matanya tiba-tiba bengkak dan memerah. Dan seluruh bola mata itu menonjol seolah-olah mereka akan meledak terbuka. Sosok mungil. Celemek ramping. Telapak tangan putih. Lampu menyala. Dan pisau sabit besar muncul di tangan. Hai. Bilah sabit bergoyang lembut di tangannya. Dan sosok di depannya terbelah dua tanpa napas. Bos. Segera. Semuanya gelap dan tiba-tiba menyerbu selusin orang. Saya melihat sosok mungil. Telapak tangan berbalik. Dan pisau sabit melengkung di udara. Dan pisau sabit, yang jauh lebih besar dari sosoknya, dibawa pada bahu dupa mungil.
Di antara potongan-potongan kain putih yang terbentang, sepasang mata besar yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Mata yang bersemangat air, pupil berwarna ungu biru, berkedip-kedip, dan melihat lusinan sosok di sekitarnya. Napas yang kuat tersapu, balas dendam untuk bos. Puluhan tokoh tiba-tiba bergegas menuju sosok mungil. Dalam kegelapan, tiba-tiba ada keheningan yang mati. Sosok mungil dengan sabit keluar perlahan. Seolah-olah tidak ada pertempuran yang pernah terjadi di sini. Itu terlalu lemah. Itu membosankan. Ini tidak menyenangkan seperti teman-teman hantu saya. Sosok mungil itu terus menyenandungkan lagu kecil itu dan melompat ke depan. Dan gambar itu kembali ke tempat semula. Di sini, mayat ada di mana-mana. Dan mayat-mayat ini telah dipotong langsung menjadi dua dari mereka. Dan tidak ada napas. Tidak ada yang menginginkannya. Dan akan dibunuh oleh seorang gadis kecil yang kelihatannya tidak bisa menahannya. Adegan ini, ketika muncul di kota sains dan teknologi Minghe, hampir menimbulkan desisan. Bahkan Qiu Jun dan Ji Jun mengubah penampilan mereka. Kekuatan macam apa Nizi ini? Sekelompok orang yang sekarang dipimpin oleh seorang pejuang samurai. Dan dia membunuhnya dengan satu pukulan. Qiu Jun mengerutkan kening. Dan Ji Jun mengerutkan kening. Aku sudah memeriksa kekuatan Nizi ini. Tapi itu hanya bintang 1. Tapi kekuatan tempur ini, tampaknya sangat berbeda dari kekuatannya. Ji Jun juga berkata dengan terkejut. Tidak ada yang menginginkannya. Seorang prajurit bintang dapat membiarkan seorang prajurit samurai membunuh tanpa membunuhnya. Kecuali kekuatannya dihancurkan. Tetapi dalam segala hal, mereka dihancurkan oleh pihak lain. Tetapi hasilnya adalah kebalikannya. Loli kecil yang lucu dan agak menyebalkan adalah karakter Underworld, monster seperti apa yang mereka latih. Tidak bisa dipercaya bahwa satu orang dapat secara instan membunuh tim lebih dari selusin orang. Orang-orang yang menunggu dan melihat ini semua berasal dari keberadaan Wanji yang kuat dan kuat. Dalam gambar yang mereka lihat, Nizi yang membunuh tim ini adalah Xiao Yueli yang kemudian memasuki fantasi. Sepertinya, banyak tim akan menderita. Leluhur kecil ini. Situasi yang kuat ini tidak sebanding dengan yang disebut Tian Jiao ini. Xiao Yan, yang duduk di lingkuan kuno 5 warna, membuka matanya perlahan setelah Su Yan. Tatapannya melirik hutan gelap di sekitarnya. Siapa lagi yang ingin membuat ide kita? Suara sombong Xiao Yan menyebar perlahan. Dengan suara, pandangan mengintip dalam kegelapan tiba-tiba berubah. Dan dengan cepat menghindari kegagalan Zei. Tim-tim tersembunyi ini melihat dengan jelas. Tentu saja mereka tidak akan meminta sendiri kesulitan untuk tim yang tak terhitung jumlahnya. Setelah nafas-nafas itu hilang, Xiao Yan tersenyum kecil. Merasakan nafas di tubuhnya. Sangat mengesankan bahwa dia sudah maju dari tahap awal Samsung Douban ke tahap tengah Samsung Douxian. Sementara Ling Chen dan Ling Fei sama-sama di tengah-tengah Samsung Douxian. Tetapi mereka tidak menerobos. Xiao Yan tampak terkejut ketika napas Xiao Yan menjadi lebih sombong lagi. Dia pikir Xiao Yan telah menyembunyikan kekuatannya. Tetapi sekarang tampaknya Xiao Yan benar-benar menggunakan tahap awal Samsung Fighting Fairy untuk membunuh Zei di tengah-tengah Fighting Fairy bintang 4. Dasar cabul. Kekuatan kuat Xiao Yan telah menghalangi tim-tim ini. Yang tersembunyi di kegelapan adalah semua Tian Jiao dari semua lapisan masyarakat. Tetapi sikap dominan dan pengungkapan Xiao Yan telah membuat tim-tim yang pelit tidak takut memasukkannya. Lingkuan kuno 5 warna dengan cepat diserap. Setelah semua, kedua tim menyerapnya bersama-sama. Dan efeknya secara alami lebih buruk. Kali ini, terima kasih saudara dan Taiwan atas bantuanmu. Kami tidak akan repot-repot lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Ling Chen berkata dengan fistful dengan tinju di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan dingin. Dan dia mengangguk. Jalan saja ke tempat terpisah di sini. Berlatih dengan baik. Mungkin, lain kali kita bertemu. Kita mungkin menjadi lawan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, baik Ling Chen maupun Ling Fei menunjukkan kepahitan di wajah mereka. Jika mereka benar-benar menjadi musuh dengan Xiao Yan, maka yang kalah pasti hanya mereka. Ling Chen dan Ling Fei mengangguk, berbalik untuk pergi bersama tim, menyaksikan kerumunan yang akan menghilang. Suara Xiao Yan terdengar lagi, hiduplah dengan baik. Begitu suara itu keluar,
Ling Chen dan Ling Fei terkejut. Pada saat ini, jelas bahwa kata-kata Xiao Yan benar-benar memotivasi mereka. Itu tampak ganas di permukaan. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk berharap bahwa mereka akan bertahan hidup. Ling Chen dan Ling Fei berhenti lagi, berbalik, dan menghadapi lengkungan dalam Xiao Yan. Mata Ling Fei. Ketika melihat Xiao Yan, ada banyak kekaguman dan kekaguman. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menyaksikan tim Jiuli pergi sebelum menghela napas perlahan. Aku seharusnya tidak berteman di sini. Xiao Yan tersenyum pahit. Semakin banyak pertemanan, semakin alami mereka akan terikat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memutuskan bahwa akan lebih baik untuk mengurus omong kosong ini. Jika tidak, jika dia benar-benar bertemu dengan tentara dan tentara, dia tidak akan dapat melakukan apapun. The Fearless Crowd perlahan-lahan terbangun, dan mereka semua terserap. Nan Erming, King Muer, Storm, Purple Shadow, dan Xiao Xiao, yang mencapai puncak 9 bintang. Semuanya dapat tercerahkan dan dapat memengaruhi kekuatan Dosian. Landasan kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Tingkat keberhasilan berdampak pada peri pertempuran kurang dari 20%. Dan sekarang bukan saatnya untuk menembus peri pertempuran. Dragon Scale King berkata perlahan. Semua orang secara alami bersemangat ingin melakukan terobosan. Untuk Dosian, saya berharap dapat berkontribusi lebih banyak kepada tim. Tetapi apa yang dikatakan Dragon King, menuangkan air dingin ke semua orang. Dan Xiao Yan juga mengangguk. Sepanjang jalan, kecepatan latihan mereka sebenarnya tidak lebih cepat dari Xiao Yan. Tetapi dibandingkan dengan Tian Jiao lainnya, kecepatan latihan semua orang sangat menakutkan. Terobosan di Dosian tidak boleh gegabah. Pendahulu Dragon Scale King mengatakan bahwa hanya perlu memiliki fondasi yang kuat. Jika tidak, hasilnya tidak terpikirkan. Xiao Yan mengangguk setuju. Dan semua orang hanya bisa menerima kenyataan ini. Dan kali ini, lingkuan 5 warna kuno diencerkan setengah karena terlalu banyak orang. Semua orang menstabilkan kekuatan mereka. Hanya Xiao Yan yang sekali lagi menerobos ke tengah-tengah Samsung Douban. Oke, kita harus pergi juga. Ini hampir pulih. Xiao Yan merawat jubah berlipat dan melihat ke depan dari peta. Perjalanan hari ini hanya setengah jalan. Dan masih ada jarak yang jauh untuk mencapai pusat. Xiao Shao, aku merasakan banyak ancaman bermusuhan. Pada saat suara Xia Zhenghui terdengar di telinga Xiao Yan, alis Xiao Yan sedikit mengernyit. Dan kekuatan jiwa di alam suci keluar, menyapu dengan panik di sekelilingnya. Dan pergi. Kekuatan yang tak terlihat adalah membuat ancaman-ancaman ini menghilang. Tampaknya kondisi yang ditentukan oleh God of Fighting Alliance telah membuat banyak tim sangat menggoda. Tetapi tidak berani bertindak sepele. Kecuali ada kesempatan untuk jatuh. Xiao Yan mencibir dan berkata, jelas, dalam pertempuran sebelumnya, tidak diragukan lagi identitasnya telah terungkap. Dan kondisi dari aliansi pejuang dewa adalah untuk membunuh tim yang tak kenal takut. Tian Jiao. Dunia yang tak terhitung jumlahnya. Gila. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan pasukan top, akan ada metode latihan top, sumber daya tak terhitung dan bahan obat untuk Anda tanam. Jenius top berlimpah. Dan yang kuat bahkan lebih banyak. Selama Anda bergabung dengan League of Gods, tampaknya Anda bisa menjadi sekuat mereka dan menjadi eksistensi kelas atas. Harga ini telah membuat tim yang tak kenal takut menjadi sasaran kritik publik. Banyak orang ingin menjadi sasaran. Terutama Tian Jiao, yang merupakan wilayah udara yang lebih rendah. Dan bahkan wilayah udara menengah yang lebih rendah, bahkan lebih bersemangat untuk membunuh Xiao Yan. Dan kemudian masuk gerbang melompat naga Dewa Instant Fighting League juga melindungi wilayahnya. Selama Anda bergabung dengan League of Gods, tampaknya Anda bisa menjadi sekuat mereka dan menjadi eksistensi kelas atas. Harga ini telah membuat tim yang tak kenal takut menjadi sasaran kritik publik. Banyak orang ingin menjadi sasaran. Terutama Tian Jiao, yang merupakan wilayah udara yang lebih rendah. Dan bahkan wilayah udara menengah yang lebih rendah, bahkan lebih bersemangat untuk membunuh Xiao Yan. Dan kemudian masuk gerbang melompat naga Dewa Instant Fighting League juga Xiao Yan menunjukkan sikap dominan. Sehingga mereka yang punya ide untuk mereka hanya bisa berkecil hati. Jadi, di bawah kepemimpinan Xiao Yan, tim yang tak kenal takut masuk ke dalam hutan gelap lagi.
Tetapi lingkuan kuno 5 warna seperti ini tidak pernah ditemukan lagi. Sebagian besar lingkuan kuno yang ditandai pada peta juga diambil oleh orang lain. Kemudian, beberapa mata air spiritual kuno ditemukan. Tetapi mata air spiritual kuno ini hanya 2 warna dan 3 warna. Dan kekayaan mereka secara alami jauh lebih sedikit daripada mata air spiritual kuno 5 warna. Biarkan mereka memiliki Nan Erming, King Muer, Storm, Purple Shadow, Xiao Xiao yang memiliki kesempatan untuk mempengaruhi Dosian. Dengan budidaya berkelanjutan di lingkuan kuno, sumber energi kaisar di 5 orang hampir penuh, dan tidak bisa lagi menyerap lebih banyak. Pada saat ini, Xiao Yan dan mereka menemukan sebuah pegas spiritual kuno 3 warna, dikelilingi oleh keheningan. Ini juga merupakan pusat lingkaran dalam. Pegas spiritual kuno 3 warna belum terangkat oleh orang-orang. Merasakan kekuatan 5 orang. Setelah menyelesaikan lingkuan kuno 3 warna, ada peluang untuk menerobos ke Dosian. Di antara 5 orang ini, tingkat keberhasilan Nan Erming dapat dikatakan sebagai yang tertinggi. Diikuti oleh Xiao Xiao. Nan Erming mendapat bantuan dari Dragon Scale King, dan Xiao Xiao bertarung melawan Immortal dengan kekuatan kaisar dalam berbagai pertempuran. Meskipun ceroboh, kekuatan peperangan melolong telah meningkat dengan cepat dengan memukul. Dalam kegelapan, mereka berlima telah duduk di lingkuan kuno Triwarna. Sosok Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Ketika mereka berdiri di sini, mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki hutan gelap untuk beberapa waktu. Gurun yang masuk pada awalnya tidak terlihat, dikelilingi oleh hutan gelap dan pohon-pohon raksasa, seperti laut hitam terlarang. Melihat laut hitam ini, dari waktu ke waktu aku bisa mendengar suara berkelahi dari kejauhan. Tapi Xiao Yan tidak memperhatikan, tetapi melihat Tong Tianzu semakin dekat. Ketika Anda datang ke sini, Anda bisa melihatnya ketika Anda melihat Tong Tianzu ini. Ada banyak lubang di Tong Tianzu, dan lubang-lubang ini secara alami rumah gua legendaris. 5.000 rumah gua diatur pada Tong Tianzu secara teratur. Melihat Tong Tianzu yang jauh, mata Xiao Yan sedikit terkondensasi, yang merupakan akhir dari ilusi ini. Di sana, Xiao Yan, mereka pasti akan bertemu 2 aliansi Dewa Pejuang dan lingkaran Dewa Darah yang iri dengan mereka. Pertikaian nyata ini juga akan dimulai di sana. God of Fighting Alliance tidak tertandingi. Papan peringkat menempati urutan pertama. Dan tim yang tak kenal takut juga telah turun ke 100 teratas. Tim berikut menjadi lebih sengit. Dan jumlah pembunuh semakin gila. Di atas langit. Dari waktu ke waktu, jumlah orang yang terbunuh oleh League of Gods akan diberitahukan. Dan sekarang telah menembus ribuan. Dan tim yang mati di tangan mereka dapat dibayangkan. Hampir 50 tim jelas dapat dilihat dari jumlah orang. Mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dan begitu mereka bertarung, bunuh mereka semua. Aliansi Dewa Pertempuran dapat digambarkan sebagai pelangi momentum. Jauh ke utara, tim-tim yang ditemui hampir tidak pernah melepaskan siapapun. Terlepas dari balas dendam, semuanya terbunuh. Perilaku sombong dan kejam seperti ini telah membuat banyak tim ketakutan dan berkecil hati. Mereka ingin menjadi lebih rendah daripada Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Pembunuhan buta bukanlah cara Xiao Yan. Tetapi pada gilirannya, Ye Jiang sangat suka membunuh. Tangannya bernoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan di atas darah. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Selama itu banyak tim muncul. Tetapi Xiao Yan hanya datang untuk menakut-nakuti mereka. Tidak ada lawan yang kuat yang terlihat. Tetapi Nan Erming, yang duduk di pegas kuno 3 warna, adalah orang pertama yang dikirim. Dengan cahaya redup, pada saat ini sumber gas kaisar di tubuhnya bercampur. Dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi bintang yang mempesona. Tiba-tiba, sumber abadi meledak di tubuh Nan Erming. Nan Erming menerobos ke kolom Dosian. Taonya beracun. Tentu saja. Raja Naga Skala tidak suka orang yang menggunakan racun. Tetapi ini adalah Nan Erming Tao. Karena Raja Naga Skala, Nan Erming hampir tidak pernah berlatih Tao beracun. Tetapi tidak akan lama sebelum Xiao Yan dapat membentuk kembali tubuh untuk Dragon Scale King dan menerobos ke Nan Erming. Peri Ember.
Bahkan jika Dragon Scale dilucuti darinya, itu tidak akan banyak terpengaruh. Dengan itu, Xiao Xiao juga mengikuti langkah Nan Erming dan menerobos ke Dosian. Tiba-tiba, seluruh lingkuan kuno berdering dengan tawa Xiao Xiao yang sangat bersemangat dan gila. Pada saat Nan Erming dan Xiao Xiao bertarung melawan Dantian, sebuah bintang yang mempesona dikondensasi pada saat ini. Ini adalah bukti dari sebuah bintang abadi. Pada saat ini, semangat juang yang terkandung dalam tubuh mereka telah berevolusi dari sumber kaisar ke sumber abadi. Namun, King Muer, Ziying, dan Badai masih duduk diam. Dan mereka juga bisa mengenai Dosian. Tetapi saat ini, tampaknya mereka tidak memenuhi persyaratan. Dan setidaknya mereka harus menemukan pegas kuno 3 warna. Di hutan, tim yang tak kenal takut sedang mencari lingkuan kuno. Untuk membiarkan ketiganya King Muer, Bayangan Ungu dan Badai menerobos ke peri pertarungan. Setelah semua, pertempuran berikutnya semua adalah pertempuran sengit. Peningkatan kekuatan mereka secara alami sangat kritis. Jika 3 orang dapat mencapai peri pertempuran, maka tim yang tak kenal takut, ditambah Xiao Yan, memiliki 9 orang untuk mencapai ranah peri pertempuran, yang tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik bagi tim. Ding Yue dan Long Chan mencapai 2 bintang, dan Dragon King juga merupakan puncak dari 1 bintang. Ketika Nan Erming, Xiao Zhan, King Muer, Ziying, dan Storm semuanya mencapai 1 bintang, mereka akan menggunakan arai misterius Tenryu. Tidak pernah harus melawan Sungai Naha. Namun, ini hanya menghadapi Ye Jiang saja. Namun, di Dusan Alliance, ada Liang Feng dan Jiang Ya yang adalah orang-orang yang kuat. Sekarang tampaknya hanya ada jejak kekuatan untuk bertarung. Tetapi saya ingin mengalahkan aliansi Dewa Pertempuran. Kekuatan masih belum cukup. Jangan lupa bahwa masih ada dunia Dewa Darah di sela-sela. Xiao Yan sekali lagi mencari lingkuan kuno. Dan Huang Tian tidak kecewa. Tentu saja. Itu juga karena setelah memasuki lingkaran dalam, ada banyak lingkuan kuno dan jumlah lingkuan kuno 3 warna juga cukup besar. Tapi kali ini, apa yang tampak pada mereka di Xiao Yan bukanlah 3 warna atau 5 warna, tetapi juga lingkuan kuno dengan 6 warna. Implikasi dari sumber gas juga menyebabkan banyak orang mengobrol. Ini sepenuhnya beruntung bahwa Anda dapat menemukan mata air kuno 6 warna. Dan mata air kuno tidak ditandai pada peta. Yang berarti bahwa ini adalah mata air kuno yang tersembunyi. Dan kemungkinan ditemukan oleh orang lain tidak besar. Ya Tuhan. Keberuntungan ini terlalu bagus. Haha, ketika akan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Zhan sangat senang bahwa rahangnya hampir jatuh. Menari-nari. Xiao Yan juga menunjukkan senyum yang memuaskan. Secara alami, dia tidak berharap itu menjadi begitu halus. Dia menemukan pegas kuno 6 warna. Tidak banyak dari mereka di hutan gelap ini. Sumber daya seperti itu cukup untuk membuat banyak kekuatan cemburu. Satu perubahan hari ini. Satu perubahan saat ini juga setara dengan, oke, tunggu apa lagi? Serap waktu dan menjadi lebih kuat. Badai sudah dekat. Dan gerakannya adalah untuk memasuki musim semi-spiritual kuno. Setelah semua, Xiao Xiao dan Nan Erming telah menembus pertarungan dosa. Badai agak cemas. Dan ketika semua orang bersemangat untuk melompat ke musim semi kuno 6 warna, Xiao Yan dan Xia Zhenghui saling memandang hampir pada saat yang sama. Keduanya terkejut, dan jiwa yang tak terlihat dan sombong meledak. Keluar. Ada angin gunung tiba-tiba dan hantu melolong di sekitar. Sepertinya, lingkuan kuno 6 warna ini ternyata hanya umpan. Xiao Yan menatap kegelapan di kejauhan. Dengan dingin. Xiao Yan sebelumnya merasakan sesuatu yang salah. Tetapi perasaan itu sangat halus. Dia juga menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksi dengan hati-hati. Tetapi tidak menemukan kelainan. Dan bahkan berpikir itu hanya ilusi. Tetapi hanya dalam kegelapan di kejauhan. Hanya sentuhan fluktuasi nafas. Jelas. Mereka bersembunyi sangat dalam dan menjaga jarak tertentu. Sehingga baik Xiao Yan maupun Xia Zhenghui tidak bisa melihat dengan jelas. Di hutan yang gelap. Ada suara pesawat ulang-alik yang intensif. Lalu, di hutan, ada orang-orang yang menunggu. Xiao Yan sedikit mengernyit. Benar saja. Tim lain telah dibodohi. Ini sudah tim ketiga, bos.
Kami menyelesaikannya dan kami akan berada di 20 teratas klasemen. Di hutan, ada sosok kurus berjalan perlahan keluar, dan dinginnya tangannya melonjak. Aku tidak menyangka ada 2 jiwa kuat yang mencapai alam suci, yang sedikit mengejutkanku. Sosok kurus itu, dengan senyum aneh di sudut mulutnya, masih ada di sana, dan senyum itu tidak pernah hilang. Dalam kegelapan, wajahnya pucat dan setengah darah, dan wajahnya tampak seolah-olah darah di tubuhnya telah terkuras, sebuah tampilan kelemahan. Tapi itu hanya terlihat sangat biasa. Tetapi pada kenyataannya, gelombang yang berasal darinya telah membuat Xiaoyan menjadi bermartabat. Martabat ini bukan karena kekuatannya, tetapi pada orang ini. Untuk rasa krisis yang mendalam, perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya di kepala botak dan Zei yang telah bermain sebelumnya. Orang ini sulit dihadapi. Mata Xiaoyan sedikit suram melihat sekelompok orang yang perlahan berjalan keluar dari hutan gelap. Semuanya mengenakan jubah hitam. Pakaian seperti itu bisa lebih baik bersembunyi di kegelapan. Dan orang itu menuju pipi pucat. Pada saat ini, menatap wanita King Muer dan Qianing di belakang Xiaoyan. Mata yang tidak terlihat mulia berkeliaran di tubuh mereka yang halus. Senyum yang muncul di wajah mereka juga membuatnya terlihat ada sedikit kecabulan. Wanita cantik. Aku membaca banyak sekali wanita. Dan aku belum melihat berapa banyak wanita yang pernah kulihat. Tapi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di pipi pucat, mata serakah tetap berada di King Muer, Qianing beberapa wanita. Senyum jahat muncul di wajah mereka. Berkata sambil tersenyum. Aku hanya mencoba membunuhmu dan menambahkan poin. Tapi aku tidak mengharapkan keuntungan sebesar itu. Mata Xiaoyan tampak suram menatap pria yang menunjukkan kejahatan seksual. Wajahnya juga menjijikkan. Dan momentum tubuhnya tiba-tiba meledak. Suara Shenleng perlahan keluar dari mulutnya. Aku bertemu cukup banyak untuk menemukan kematian namun, tidak banyak orang yang ingin mati seperti kamu. Karena aku mencari kematian, aku akan memenuhi kamu. Petik 2. Pria dengan pipi pucat. Matanya menyipit. Matanya dingin dan bergelombang. Matanya menatap Xiaoyan. Nyengir. Dan nyengir. Seorang pejuang bintang 3. Yang berani mengatakan ini di depan antarmuka Suezong saya. Benar-benar tidak tahu ketinggian. Petik 2. Sekte Xie Yue. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan bergumam. Pria dengan pipi pucat tersenyum dingin. Jika Anda bersedia mendedikasikan beberapa orang cantik di belakang Anda kepada kami, saya tidak bisa hanya membiarkan Anda pergi. Tetapi bahkan lingkuan 6 warna kuno juga dapat memberikannya kepada Anda. Bagaimana, kondisi ini 100 untuk Anda? Tidak ada salahnya. Petik 2. Melihat wajah serius Xiaoyan, pria itu tersenyum ringan. Dan semua gadis di belakangnya tampak seolah-olah mereka kedinginan. Tetapi tampilan ini, orang yang melihatnya menjadi lebih gatal. Muer. Badai. Bayangan ungu. Kalian bertiga pertama kali memasuki lingkuan kuno. Kita bisa berurusan dengan kelompok orang ini. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Memandang ketiga orang itu dengan dingin di belakangnya. Dan berkata perlahan. Xiaoyan pada saat yang sama. Senyum penuh dengan emosi yang mematikan meledak pada saat yang sama. Niat membunuh ini sangat kuat. Karena kelompok wanita ini, kecuali King Muer dan Zenni adalah istrinya. Setiap wanita adalah sumpah Xiaoyan untuk dilindungi. Tidak hanya hidupnya, termasuk reputasinya. Xiaoyan juga tidak mengizinkan siapapun berbicara kepada mereka, termasuk penghinaan. Jika ada, maka pilih mata Anda, pilih hati Anda, lalu bunuh. Sekte Bulan Jahat. Ruang Sedang. Nama orang ini adalah Ye Fei. Dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ia telah menembus ke kurcaci bintang 4. Alam mengejar dan membunuh dia. Sekarang dia telah memasuki dunia fantasi. Bahkan alam atas tidak dapat membantunya. Petik 2. Suara Ding Yue terdengar perlahan. Sebelum memasuki fantasi, ayah Ding Yue, Ding Yantao diam-diam memberi Ding Yue informasi tentang pasukan. Dalam sekte bulan jahat ini, pangkat tim juga sangat tinggi. Berarti bahkan lebih terkenal. King Muer, Bayangan Ungu, dan Badai. Mereka bertiga melangkah ke lingkuan kuno 6 warna dalam satu langkah. Xiaoyan berdiri di belakang mereka.
berbaris untuk melindungi mereka dari terobosan. Di belakang Ye Fei, ada lebih dari selusin angka. Kekuatan mereka tidak lemah. Xiao Yan mengedipkan mata pada Xia Zhenghui. Xia Zhenghui segera menyadari bahwa batu roh telah muncul di tangannya. Xia Zhenghui harus membuat fantasi. Jika tidak, pertempuran itu benar-benar pertempuran sengit bagi tim yang tak kenal takut. Karena itu bukan tim biasa, tetapi sekte bulan jahat dari ruang tengah. Dan kekuatannya lebih tinggi. Bukan jenis ikan yang sama seperti sebelumnya. Hei, cantik. Jangan khawatir. Saudara-saudaraku akan memperlakukanmu dengan baik untuk sementara waktu. Ye Fei memimpin pria dan wanita. Semua mengungkapkan mata mereka yang panas. Terus-menerus memindai tokoh-tokoh indah Qianning dan Zhenni. Rasa panas yang membakar di mata mereka juga meningkat. Aku mengerti. Kamu masih pergi ke neraka. Menemukan hantu wanita itu. Tubuh Xiao Yan bergetar. Lalu senyuman muncul dari bibirnya. Dan telapak tangannya berbalik. Dan nyala api kuno dengan cepat mengembun. Dan naga api itu berputar. Saya benar-benar tidak tahu kekacauan mana yang berasal dari dunia bawah. Yang satu lebih gila daripada yang lain. Bahkan jika Anda berasal dari dunia atas. Tetapi hari ini, tidak peduli apapun Anda. Tetapi di sini Anda. Dalam permainan ini, kehilangan hidup Anda tidak ada yang berani mengganggu. Ye Fei berdiri tidak jauh di depan Xiao Yan. Dengan duri di tangannya. Dan memandang Xiao Yan tidak bisa menahan. Sekelompok orang bodoh. Jika mereka adalah kenalan. Menyumbangkan semua wanita. Kalau tidak kita akan menyalahkan tim bulan jahat kita karena kejam. Ada juga pidato gila di belakangnya. Dan puluhan orang segera tertawa sinis. Suara. Xiao Yan memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Dan tidak berbicara omong kosong dengan mereka. Dia sudah mengangkat penguasa kuno Tianhuo di tangannya. Tianhuo muncul dari pori-pori Xiao Yan. Dan kemudian menuangkannya ke penguasa kuno Tianhuo. Boom! Pilar api meledak dari penguasa kuno Xiao Yan Tianhuo. Kekuatan besar langsung merobek tanah menjadi selokan yang hangus. Dan beberapa pohon juga terbakar. Namun, pohon-pohon ini sangat aneh. Mereka hanya membakar sedikit. Mereka hanya mati secara otomatis. Dan mereka tidak akan menyebabkan kebakaran besar. Lusinan orang dengan cepat menghindari. Dan Ye Fei juga sangat cepat. Berkedip ke samping. Masih menatap Xiao Yan dengan mudah. Teknologi Ming He. Tapi, tampaknya rata-rata. Kekuatan seperti itu tidak cukup. Ye Fei menjilat bibirnya. Dan matanya menjadi ganas dan pedas. Karena Xiao Yan memiliki teknologi Hei He. Yang berarti bahwa Xiao Yan masih memiliki banyak hal berharga di tangan mereka. Yang membuat Ye Fei lebih antusias. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga melihat bahwa dada Ye Fei memancarkan pedang emas ini. Yang merupakan pezo pertama. Namun, Ye Fei secara alami melihat pedang emas di atas dada Xiao Yan. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan juga eselon pertama dan bisa masuk fantasi sebagai eselon pertama. Kekuatannya secara alami tidak lemah. Ye Fei bukan orang bodoh dan tidak kecil. Lihatlah Xiao Yan. Kekuatan Samsung Dusan sebenarnya adalah eselon pertama. Bukankah kamu masuk melalui pintu belakang? Ye Fei berkata sambil mencibir. Seolah merasakan kekuatan Dusan Samsung Yan Xiao. Dia bahkan tidak mencapai tempat pertama di hatinya. Standar eselon. Apakah kamu masuk melalui pintu belakang? Kamu akan tahu jika kamu mencoba. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata menyindir Ye Fei. Tapi matanya semakin dingin. Ini benar-benar pria bermulut keras yang menjelaskan kata-kata terakhirnya sebelum perang dimulai. Ye Fei mencibir. Menunjuk. Dan puluhan orang bergegas keluar di belakangnya. Sosoknya berubah menjadi pria yang dingin. Langsung ke Xiao Yan. Pada saat yang sama, tim yang tak kenal takut, yang dipimpin oleh Long Yan, Long Xitian dan Xiao Zhan, juga meluncurkan serangan. Dengan gelombang jubah lengan Qianning, gelombang air berangkat, dan semua orang segera membawa kabut air. Kabut ini memiliki efek memperlambat kecepatan. Namun, kekuatan kelompok orang ini tidaklah rendah. Mereka telah mencapai kekuatan Dosian. Tetapi untungnya, sekarang Nan Erming dan Xiao Zhan berhasil menembus Dosian. Dan kekuatan bertarung mereka juga luar biasa. Di sisi tim yang tak kenal takut,
Kerjasama yang erat dapat menutup kesenjangan antara kekuatan dalam waktu singkat. Tentu saja, fantasi yang Xia Zhenghui cepat letakkan juga dapat menunda banyak waktu. Bahkan fantasi Xia Zhenghui dapat membantu, dan bukan tidak mungkin untuk dikalahkan. Pada saat ini, pertempuran sudah jelas di medan perang. Bing ke Bing akan bertentangan. Xiao Yan dan Ye Fei telah bertarung dengan sengit. Boom! Guntur yang kuat dan api Xiao Yan mengalir dengan kekuatan ganas. Mata Ye Fei juga sedikit beku. Tubuhnya bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Sun Moon Cave. Duri misterius. Tubuh Ye Fei berubah menjadi bayangan. Dan duri kembar di tangannya meledak menjadi cahaya dingin. Sebagai kengerian, kilatan cahaya melintas di udara. Dan kegelapan tampaknya terkoyak oleh mang dingin ini. 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan juga memegang langit dan penguasa kuno. Api dan guntur saling terkait. Dan dua serangan kuat langsung menggedor bersama. Hai! Dengan suara retak, penguasa Xiao Yan tercabik sebanyak mungkin. Hancur. Dan bagian depan mang yang dingin terus berlanjut. Dan terus menusuk ke arah Xiao Yan. Wajah Xiao Yan juga merupakan pembekuan. Dia tahu bahwa metode orang ini sangat sederhana. Dan dia sudah meninggalkan backhand. Pada saat ini, Xiao Yi muncul, dan tangan mungil berdaging itu dapat dengan mudah mengembunkan teratai api, dan kemudian membuangnya dengan gila. Bum-bum, puluhan lotus api meledak terbuka, dan hanya kemudian menelan mang dingin Ye Fei untuk mengimbanginya. Dalam serangan ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan Ye Fei sama sekali tidak sebanding dengan lawan-lawannya sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak menganggapnya serius. Tapi, secara sederhana, kekuatan Xiao Yan juga telah mencapai tengah-tengah peri berjuang Samsung. Setelah pertempuran dengan Zehi sebelumnya, Xiao Yan merasakannya. Dan kekuatan fisiknya ditingkatkan lagi. Raja pertama dari tubuh guntur Dewa Kuno. Tubuh Xuan Lei. Xiao Yan telah dibudidayakan hingga puncaknya. Xiao Yan sekarang dapat dengan bebas situasi ini berarti bahwa Xiao Yan sangat dekat dengan dunia kedua dari tubuh guntur Dewa Kuno. Tubuh guntur yang sebenarnya. Xiao Yan sudah menyingkirkan penguasa kuno Tianhuo pada saat ini. Pukulan ini adalah untuk melihat bahwa serangan Ye Fei adalah tipe kecepatan. Menarik, benar-benar sedikit kekuatan. Ye Fei mencibir. Begitu tawa itu jatuh, sosok itu menghilang di tempat dan muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Xiao Yan membiarkan tangannya turun. Kecepatannya sangat cepat. Dan sosoknya hantu. Dia langsung menghindari serangan dari Ye Fei. Kemudian, dengan cepat melakukan serangan balik untuk ofensif. Bayangan kepalan langit miring ke bawah. Tiba-tiba, keduanya berada dalam kegelapan. Muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Keduanya mencapai kecepatan ekstrim. Beberapa saat kemudian, keduanya telah bertarung ratusan kali. Dan kedua belah pihak meledak. Wajah Ye Fei bermartabat. Pada saat ini, matanya memar. Tampaknya dia menderita pukulan dari Xiao Yan. Tapi melihat sisi Xiao Yan, meskipun ada baju besi tubuh baju besiling, ada banyak lubang yang ditembus oleh baju besiling, dan ada juga darah yang mengalir keluar. Tentu saja, Xiao Yan belum mencari banyak manfaat. Aku tidak menyangka anak samurai Douxian bisa memiliki kecepatan secepat itu. Tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa memenangkanku lebih cepat, maka kamu akan kecewa. Ye Fei terkekeh. Matanya terbuka dan tertutup. Dan matanya berubah menjadi pemandangan kosong. Dan kekuatan jiwa menyapu. Kekuatan yang tampaknya tak terlihat ini cukup untuk mengendalikan roh untuk menghancurkan jiwa. Kekuatan jiwa dari alam suci. Xiao Yan sedikit terkejut. Wajahnya terkejut. Dan sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa Ye Fei begitu kuat. Tapi Xiao Yan tidak tersentak. Tetapi berdiri diam. Dan baru-baru ini mencibir. Apakah itu alam suci? Sepertinya tidak ada yang sama. Dua kekuatan tak terlihat tidak bisa dilihat atau disentuh. Tetapi mereka bisa merasakan bahwa kekuatan kuat meresap di udara saling bertabrakan. Kekuatan jiwa yang kuat dari kedua belah pihak saling bertabrakan tanpa membuat suara. Tapi itu adalah angin kencang yang menyapu daerah sekitarnya dan mengangkat tanah ke atas. Xiao Yan dan Ye Fei keduanya berdiri berjauhan. Mereka tidak saling bertarung. Tetapi setelah beberapa saat,
Kedua belah pihak shock dan memuntahkan sejumlah besar darah. Keduanya merah di kedua matanya. Dan tiba-tiba terengah-engah. Mengejutkan. Kekuatan jiwa begitu kuat. Kontes kekuatan jiwa Xiaoyan dan Ye Fei. Tampaknya kedua belah pihak tidak menang. Keduanya kembali digigit dan terluka. Hei, itu memang memiliki sedikit kekuatan. Tapi aku mendapatkan pertarungan domain dalam fantasi ini. Kamu dapat menikmati berkah. Bahkan jika kamu mati. Suara Ye Fei jatuh. Dan tubuhnya sangat megah, sumber gas berfluktuasi. Xiaoyan merasakan fluktuasi. Dan murid-muridnya sedikit menyusut. Pada saat ini, dia merasa bahwa baju besi spiritual di tubuhnya berdengung. Dan retakan terus menyebar. Seolah-olah pecah. Jelas. Apa yang Ye Fei dapatkan, keterampilan bertarung sama sekali tidak biasa. Aku tidak menyangka orang ini memperoleh keterampilan bertarung yang begitu kuat di dunia fantasi. Aku benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Mata Xiaoyan berkedip. Dan hutan gelap itu besar. Bahaya yang terkandung di dalamnya proporsional secara alami. Tetapi Xiaoyan awalnya berpikir bahwa hanya ada beberapa lingkuan kuno untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi Ye Fei bahkan memperoleh keterampilan bertarung domain yang kuat. Awan kabut hitam berlama-lama di belakang Ye Fei. Dan di sampingnya, sosok perlahan terkondensasi. Dan kemudian secara bertahap memadat, berubah menjadi penampilan Ye Fei. Pada saat di depan Xiaoyan, ada dua Ye Fei berdiri. Apakah dalam napas atau gerakan? Mereka persis sama, dan tidak mungkin untuk membedakan keduanya. Keterampilan domain Shadow Avatar Ekstrim. Jatuh dengan suara rendah. Kedua sosok itu berubah menjadi Chang Hong. Bergegas keluar. Sosok itu sangat cepat. Mang dingin di tangannya terungkap. Dan kekuatan yang kuat dipancarkan. Serangan Ye Fei berubah dari satu menjadi dua. Kedua tokoh memiliki napas yang persis sama. Dan kekuatan serangan juga sama. Keduanya sangat kuat. Untuk sementara waktu, Xiaoyan telah berubah menjadi kerajaan bintang 2 dari 2. Hah, duri ganas ganda. Seperti menembus kegelapan. Tersapu oleh kekuatan ganas. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak. Dan dia berulang kali mematahkan beberapa pohon raksasa di belakangnya. Dan baju zirah spiritualnya juga hancur berkeping-keping. Sedikit malu untuk menstabilkan bentuknya. Xiaoyan juga mendongak dengan tajam. Menatap tajam kedua sosok Ye Fei. Menyeringai sambil menyeringai, oke. Avatar ini, aku akan menerimanya. Begitu suara itu jatuh, lengan Xiaoyan berkedip-kedip dan berkedip-kedip. Di antara tinjunya, kedua lengan itu menyulut api yang mengerikan. Setiap langkah keluar, dan ada lautan api di belakangnya. Gelombang mengerikan meresap dari kepalan tangan Xiaoyan. Rasakan gelombang ini. Keduanya, Ye Fei, penuh kejutan di wajah mereka. Tampaknya dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan ledakan Xiaoyan saat ini. Zijin Fury. Mata Xiaoyan membuka dan menutup. Sentuhan ungu berkibar. Semburan gas ungu juga dimuntahkan di mulut. Dan kemudian sumber energi abadi dalam tubuh menjadi gelisah. 6 Ki menghasilkan banyak uang. Napas Xiaoyan terus naik. Dan momentumnya semakin kuat dan kuat. Dan kebangkitan kekuatan ini juga membuat wajah Ye Fei lebih serius. Berpura-pura bodoh. Bagaimana dengan teknik pertarungan pendorong ini? Kamu selalu hanya pejuang Samsung jangka menengah. Kekuatannya benar-benar hancur. Ye Fei mencibir. Kedua sosok tersapu keluar pada saat yang sama. Dua serangan yang sangat sengit pada Han Mang. Menikam Xiaoyan dengan ganas. Dan Xiaoyan saat ini sedikit memperhatikan telapak kakinya. Dan tubuhnya juga ditarik keluar. Dia segera bertabrakan dengan serangan kedua Ye Fei. Bang! Dua suara bernada rendah terdengar pada dampaknya. Dan kepalan tangan Xiaoyan terbungkus api. Tetapi sebenarnya berhadapan dengan dua Ye Fei. Dua Ye Fei setara dengan dua bintang-bintang tingkat menengah. Bahkan jika mereka ditambahkan bersama-sama. Beberapa bintang-bintang 5 semua dewa minum pot. Namun, Xiaoyan tidak melawannya. Tentu saja. Kemampuan Xiaoyan untuk melawan serangan Ye Fei tergantung sepenuhnya pada warisan Thor. Dan tubuh guntur dewa kuno yang ia kembangkan. Setelah menggabungkan kekuatan Xiaoyan dari api langit, kekuatannya mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tapi ini hanya setrum. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba mundur. Dan kedua tinjunya menimbulkan rasa sakit.
Setelah semua, memaksa perkelahian melawan dua pejuang bintang 4 di tengah masih terlalu melelahkan bagi Xiaoyan. Oh, kamu juga meremehkanku sebagai avatar Aurora. Tapi aku menggunakannya untuk membunuh puncak kerdil bintang 4. Kamu adalah pejuang kerdil setengah baya. Dan kamu ingin mencocokkan. Melihat mundur paksa Xiaoyan. Mencibir muncul di wajah Ye Fei. Wajah Xiaoyan juga bermartabat. Pada saat ini, cahaya menyala di tangannya. Dan eliksir muncul di telapak tangannya. Sangat mengesankan. Ini adalah spiritual Yun Xuantian dan sehingga Jiang Ya sangat ingin Lang Tian membuatkan untuknya. Obat mujarab ini memiliki efek samping yang sangat rendah dan dapat diminum beberapa kali dalam waktu yang singkat. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan bertarung tetapi juga kekuatan jiwa. Xiaoyan mengambil Ling Yun Xuantian dan di bawah nafasnya. Dan obat kuat itu menyerbu tubuhnya. Pada saat yang sama, itu adalah bidang keempat yang menyalakan bintang keempat. Setelah Xiaoyan mengambil ramuan itu, napasnya tiba-tiba meningkat ke awal pejuang bintang 4. Dari tengah Samsung Douban langsung ke Douban bintang 4. Wajah Xiaoyan adalah sukacita, yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia tidak menyangka bahwa Ling Yun Xuantian dan akan sangat kuat. Yang lebih mengejutkan lagi Xiaoyan adalah kekuatan jiwanya juga menjadi lebih kuat. Setidaknya saat ini lebih kuat dari jiwa Ye Fei. Jadi kamu perlu meningkatkan kekuatanmu dengan menggunakan eliksir. Sepertinya kamu berada di akhir hidupmu. Berapa banyak waktu yang bisa kamu tahan jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan menggunakan cara yang lebih rendah? Tawa sombong Ye Fei menyebar Kaiyan. Di matanya, Xiaoyan seperti domba kecil yang tidak punya cara untuk pergi. Menunggu vonisnya. Mata Xiaoyan datar. Dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Tetapi ada sedikit menggantung di sudut mulutnya. Dan suaranya menyebar ringan. Hari ini, jangan cubit kepalamu. Sepertinya kamu tidak akan diam. Xiaoyan bergerak seperti kelinci. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Di telapak tangannya. Lotus api kental awalnya memiliki batas 50. Tapi saat ini, Xiaoyan kental lebih dari 30 tangan masing-masing. Yaitu, setiap hati tinju menindas 80 penuh api surgawi. Kekuatan mengerikan. Xiaoyan dapat meledak kapan saja selama pikirannya bergerak. Kekuatan ledakannya luar biasa. Dua sosok Ye Fei juga merupakan serangan yang ganas. Dan mereka condong ke bawah ke arah Xiaoyan seperti hujan deras. Taji ganda di tangan mereka juga meledak dengan kekuatan yang kuat. Kedua avatar dapat dikatakan bahwa serangan itu tidak memiliki jalan buntu atau cacat. Tetapi jika Anda rentan, kerusakan yang disebabkan oleh dua angka akan berlipat ganda. Dalam menghadapi serangan sengit Ye Fei, Xiaoyan tidak tersentak, tetapi malah menuju. Satu pukulan adalah untuk menyerang dua angka. Ye Fei segera berpisah. Xiaoyan langsung membedakan antara benar dan salah, yang menuju pergi. Ye Fei-nya baru-baru ini meledak. Hah, Xiaoyan memiliki penampilan seperti hantu dan sombong dalam kekuatan. Tetapi ini bukan amukan. Ini merupakan peningkatan pada imajinasi tingkat keempat menara Zichen Virtual Spirit Tower. Jadi serangan Xiaoyan tidak mudah untuk dihindari. Dia ingin menyembunyikan pukulan ini. Tapi dia tidak bisa menghindarinya. Ye Fei, yang tidak memiliki jalan kembali, harus bersiap diri untuk pukulan keras Xiaoyan. Nyala. Highlight. Di seluruh hutan gelap pada saat ini, Ye Fei merasakan kekuatan Xiaoyan. Dan sosok lain datang darinya. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Dan tinjunya yang lain berlari ke arah yang lain. Ye Fei tiba-tiba meledak bersama. Dua suara tabrakan yang dahsyat itu meledak hampir bersamaan. Kekuatan ganas itu secara langsung menyebabkan udara sedikit stagnan. Kemudian gelombang energi yang kuat beriak menjadi lingkaran. Seperti angin topan. Tersapu. Tanahnya terbang. Pohon raksasa itu meledak. Dan momentumnya tidak menakutkan. Xiaoyan mengepalkan 5 jarinya dan menatap Ye Fei, yang wajahnya berubah secara dramatis. Ada seringai di wajahnya. Lalu jantung tinju mengencang lagi. Dan nyala api yang tak berujung meledak dari setiap jari kepalan tangannya. Semburan kekuatan menakutkan pecah di tinju. Boom, boom. Suara kedua ledakan itu meledak secara langsung. Dan aku melihat kedua sosok itu tiba-tiba berbalik. Ye Fei lah yang menjadi avatar.
Tetapi kecepatan Xiao Yan tidak berkurang. Pada saat ini, alam suci Ling Yun Xuantian dan meningkat. Kekuatan jiwa juga terungkap. Pada saat ini, Xiao Yan segera melihat dengan kekuatan jiwa. Dalam dua sosok ini, yang benar dan yang salah. Apakah itu di sebelah kiri? Xiao Yan berkata dengan dingin. Matanya menatap Ye Fei, yang menembak mundur, keluar dari kakinya. Dan lautan api merembes ke belakangnya. Setelah Ye Fei menghancurkan lusinan pohon raksasa, tubuhnya stabil, dan seteguk darah besar keluar. Pada saat ini, melihat lengannya, taji tulang membengkak dan mereka telah menghancurkan sebanyak mungkin. Warna, sosok Xiao Yan telah muncul di depan Ye Fei yang memalukan, dan menatap Ye Fei dengan dingin. Apakah itu tak terkalahkan di tengah-tengah 4 bintang? Xiao Yan berbisik pelan, menatap sosok memalukan di depannya. Batuk, Ye Fei mengeluarkan 2 darah, terengah-engah, dan kemudian dia berkata, aku mengakuinya. Pegas roh kuno 6 warna ini milikmu. Avatar ekstrim. Aku akan memberikannya kepadamu juga. Bisakah kau membiarkan kami pergi? Petik 2. Xiao Yan menatap Ye Fei dengan senyum. Matanya penuh ejekan. Dan dia berkata, apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Ahem, jika kamu membunuhku, definisi Xie Yuezong akan menemukanmu. Saat itu, Ye Fei belum selesai berbicara. Penguasa kuno Tianhuo Xiao Yan langsung menghadap kepalanya. Secara langsung. Ledakan kepalanya. Tidak ada kecelakaan. Jiwa Ye Fei menjerit. Dan itu akan segera diambil. Tetapi kekuatan ranah suci Xiao Yan seperti mengubah air jernih menjadi lem tebal. Dan jiwa Ye Fei tidak bisa bergerak sama sekali. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberikannya kepadamu dari dunia sekte jahat bulan. Sungguh, jiwa Ye Fei menjerit. Dia tahu betapa parahnya Xiao Yan. Tidak mungkin membiarkan jiwanya melarikan diri. Orang-orang seperti ini, mereka selalu mati sebelum mereka tahu bagaimana cara menyesalinya. Tapi kau juga tahu itu tabu untuk membiarkan harimau kembali ke gunung. Dan itu adalah kebenaran ketika kau memotong rumput. Xiao Yan mencibir. Kamu berasal dari tim wilayah udara mana? Akankah itu begitu kuat? Ye Fei Xin putus asa. Dia tahu bahwa dia akan mati sekarang. Tetapi sebelum dia mati, dia ingin tahu siapa dia mati. Di sini, wilayah udara yang lebih rendah. Tim yang tak kenal takut. Suara lembut Xiao Yan keluar perlahan. Dan pada saat yang sama, seperti pernyataan kematian, satu pukulan di telapak tangannya adalah untuk menghapus jiwa Ye Fei dan memasukkannya ke dalam botol. Ternyata, kamu adalah tim yang tak kenal takut dalam legenda. Saat dia menghilang, Ye Fei tersenyum putus asa. Dia tidak percaya sampai dia mati. Dan dia akan ditanam di tangan tim yang tak kenal takut yang dia tidak pernah memandang rendah. Xiao Yan memandang tubuh Ye Fei dan melambaikan tangannya, membakarnya menjadi abu. Dan Xiao Yan segera menerimanya. Setelah mencari sebentar di cincin Ye Fei-na, itu hanya setelah dia menemukan teknik bertarung domain yang dia gunakan sebelumnya, Shadow Pole Maneuver. Barang bagus. Xiao Yan memegang jade Jen sejenak, dan akhirnya menyeringai. Teknik bertarung ini bukan kebingungan sederhana. Tubuh fisik avatar juga dapat mengerahkan kekuatan yang sama dengan tubuh. Keterampilan bertarung juga sangat kuat. Keterampilan bertarung ini jatuh ke tangan orang ini. Tapi itu mempermalukan namanya. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu Yu Jian. Dan dia mengetahui bahwa avatar kutub bayangan ini berasal dari ruang kelas atas yang kuat. Yang bagus dalam menggunakan ilusi. Dan avatar kutub bayangan ini juga pertarungannya yang terkenal. Teknologi. Keterampilan bertarung ini dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah tingkat kedua. Tingkat kedua adalah tingkat ketiga. Dan tingkat ketiga adalah segalanya. 3 hal dalam hidup. Apakah tidak mungkin untuk mencapai tingkat ketiga dan menjadi tersedia tanpa batas? Xiao Yan terkejut. Dan menurut penjelasan Yu Jian, itu memang mungkin. Namun, sumber energi abadi yang dikonsumsi oleh avatar kutub bayangan ini lebih besar dari yang dibayangkan Xiao Yan. Sekarang tubuh Xiao Yan hanya memiliki 3 bintang jika dia tidak mengambil Ling Yun Xuantian dan, yaitu, Sansing Do Xian, yang dimiliki Xiao Yan dengan sumber keabadian, hanya dapat menunjukkan tingkat pertama di depannya, yaitu,
Seperti Ye Jiang. 1/2. Paling-paling. Jika Anda membelah satu, itu akan mengkonsumsi 70% dari sumber keabadian. Jenis konsumsi ini dapat dibayangkan. Yang cukup mengerikan. Namun, avatar bayangan ini jelas merupakan pembunuh. Dapat benar-benar membingungkan lawan. Menyerang musuh yang tak terduga dan tidak curiga pasti akan berantakan. Jika kekuatan memungkinkan, itu dapat dibagi menjadi 2, 3, yaitu 2 avatar. Ditambah tubuh. Ada 3. Jika 3 tokoh Xiaoyan, pada saat yang sama, melakukan tinju pemadam api diam penuh, kekuatan ledakan instan cukup gentar. Pertempuran antara Xiaoyan dan Ye Fei telah berakhir. Jiwa Ye Fei dimusnahkan oleh Xiaoyan dan dikumpulkan ke dalam botol pengumpulan jiwa. Dagingnya langsung dibakar menjadi abu. Setelah Xiaoyan mengeluarkan ratusan juta sumber abadi Qi dan dari cincin Ye Fei-na, ia memberikan cincin itu kepada Ding Yue. Ada banyak hal lain di dalam cincin itu, termasuk beberapa bahan. Mungkin Ding Yue mengambilnya. Ini akan berguna di masa depan. Dan ada beberapa keterampilan bertarung. Tetapi keterampilan bertarung ini tidak terlalu cocok untuk Xiaoyan. Tetapi mereka dapat dimasukkan ke dalam inventaris. Mungkin berguna sampai hari itu. Dan di sini, tim yang tak kenal takut dan tim bulan jahat Ye Fei. Situasi pertempuran sangat sengit. Kedua belah pihak belum dapat mengklaim keuntungan sekecil apapun. Dan saat ini, tim yang tak kenal takut agak tertekan dan tertinggal. Sosok Xiaoyan keluar perlahan dari kegelapan. Dengan munculnya Xiaoyan, hampir semua orang di klan bulan jahat tiba-tiba tertegun. Xiaoyan memandang sekelompok orang dan menunggu dengan sedikit senyum di wajahnya. Mengatakan, Upama kowe ngerti rasa ati